Sekarang begini, khawatir di sini di dalam kaidah rumah tangga Islam, ketika seorang wanita dikhawatirkan oleh suami, ini dikhawatirkan ya, artinya kaidah ini, ketetapan ini kemudian mengikat. Hukumnya adalah ketika seorang wanita itu cenderung melakukan kemaksiatan, maka kaidah di Islam, wanita harus mengetahui bahwa salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. dalam dosanya, kan gitu. Bahkan kalau Anda melihat dalam kaidah pengajaran Nabi Musa terhadap kaumnya yang masih ada terjemahannya di dalam kitabmu, wanita yang tidak perawan diapain? Dibunuh. Dinikahi pada malam pertama ternyata dia tidak perawan, diapain? Dibunuh. Itu kaidah dalam sebuah agama yang diwahyukan oleh Allah. Jadi kalau ada seorang istri kecenderungan kemudian melakukan satu kemaksiatan, semisal berzina dengan seorang laki-laki sementara dia punya suami, maka apa ancamannya? Pukul. Wanita soleha ketika sudah mengetahui kemudian kadar hukum Tuhan ini masih mau melakukan perzinahan? Ya tidak dong. Makanya seorang suami itu diperintahkan untuk menjaga keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga istrimu. Maka istri ini harus dijaga. Mama, ya Pak, jangan sampai loh ya, aku melihat ada tanda-tanda kamu suka sama pria itu. Jangan sampai. Jangan sampai abah ini mukul loh. Iya Pak. Istri soleha disampaikan seperti itu. Bukan seperti yang kau bayangkan rumah tangga seorang Kristen, lalu hukum Islam yang ingin kau dudukkan di sana. Seorang pendeta ya siang malam mengemiri istri, benjol sana sini. Ya, banyak yang saya kemudian reaksi 1-2 bulan yang lalu. Seorang pendeta menzalimi istrinya dengan pukulan maut setiap saat. Itu jangan kau dudukkan rumah tangga Kristen di Islam. Enggak. Rumah tangga Islam itu diatur sedemikian rupa. Itu yang perlu kamu pahami. Artinya sama seperti jangan kau menyembah ilah lain. Sebab kalau kau menyembah ilah lain, ku masukkan kau ke dalam neraka. Apa bedanya? Di Islam begitu. Kalau kau berzina, kau main zerong, aku punya hak untuk memukul dirimu. Apa yang terjadi? Istri nggak main zerong, takut dipukul sama istri. Ya kalau di agamamu, ayo boleh cerai asalkan apa? Berzina. Berarti ada nggak ancaman? Kutanya dulu sama kamu. Ya? Kutanya, oh iya harus taat kepada suami. Ya? Yes, bukankah di dalam kitabmu dikatakan takutlah kepada suamimu seperti kamu takut kepada Tuhan? Ya, betul. Tetapi bagi suami juga dikatakan bukannya habis itu suaminya pukulin istri. Di dalam Alkitab tidak ada. Alkitab mengatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Ya, begitu. Kasihilah istrimu. Kalau dia berzina, menurut Alkitab ya kasihi, tidak dipukul. Kalau berzina juga. Ya iya, Alkitab tidak mengajarkan. Oh bagus, ya udah, oke, bagus. Jadi tolong perhatian saudara-saudara Kristen dimanapun berada. Saudara kita ini mengakui. Diam dulu. Agama binatang, diam dulu. Jadi menurut saudara ini, kalau istri seorang suami melakukan perzinahan, itu dikasihi sama istri sama suaminya. Nah, ini rumah tangga yang bagus nih di Kristen ini. Itu
rumah tangga yang bagus di Kristen. Di Kristen, seorang wanita, seorang istri yang selingkuh itu dikasihi sama suaminya. Pantas aja mereka hidup seperti binatang. Ternyata istri-istri yang bersinah itu dikasihi. Tepuk tangan untuk Kristen, tepuk tangan. Iya, memang Kristen agamanya kasih kok. Iya, betul. Jadi Kristen itu kasih. Kalau istri selingkuh dikasihi, disayang. Mama, hari ini berapa laki-laki yang nindurin mama? 3, Pak. Istriku sayang, mantap kali lah kekristenanmu ini. Mama udah coba nggak laki-laki yang kontrakan baru di sebelah rumah kita yang kekar badannya? Udah, Pak. Oh, batangannya hebat, Pak. Oh, keren. Kalah Papa. Papa mah cuma 2 kali goyang muntah. Dia kuat, Pak. Gimana dong, Pak? Ya udah lanjutin aja. Oh, istriku yang paling baik, sayangku. Izinkan Bapak pergi kerja lagi cari duit untuk Mama ya. Nanti selingkuhnya sama yang muda-muda juga ya, Ma. Iya, Papa. Iya. Papa. Iya, Ma. Boleh nggak aku selingkuh sama anak tiriku, anakmu dari istri pertama? Boleh kok, Ma. Boleh, sayang. Boleh. Asalkan suaranya yang pelan ya. Jangan sampai ketahuan sama kambing. Itu ajaran setan, ajaran Kristen begitu. Kalau itu kan justru istrinya sakit, Bang. Kalau itu kan Terima kasih sudah mengakui. Ternyata di Kristen selingkuh istri itu boleh. Terima kasih sudah mengakui. Baru malam ini ada seorang Kristen yang betul-betul Kristiani berdasarkan ajaran Kristen. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi sang istri kemudian kalau dia selingkuh atau dia bersetubuh dengan kuda, sang suami mengasihi. Terima kasih. Aku tidak sanggup lagi mendengarkan ocehanmu. Silakan Anda turun, Anda ke gereja. Dan kalau saya punya pesan, beli kondom, perbanyak kondom di rumah Anda supaya istri Anda tidak kena AIDS. Oke? Tak sanggup aku mendengarkan. Ternyata di Kristen istri boleh selingkuh. Dan kalau dia selingkuh dikasihi katanya. Kalau istri boleh selingkuh, suami nggak boleh ya? Istri aja boleh, apalagi suami. Pantasan biar tai lalatnya dihafal sama wanita lain. Niatnya ingin menghujat Islam, ternyata lisannya yang menuntun membuka aib agamanya sendiri. Di Islam saya sendiri mengatakan, ya, apalagi? Silakan. Bang, mau nanya, Bang. Apalagi? Ini dalam Al-Baqarah 248, Bang. Al-Quran lagi. Itu aneh-aneh sekali, Bang, saya lihatnya. Kamu pakai apa mengatakannya aneh? Ilmu apa? Baca artinya. Oh, arti. Al-Baqarah ayat berapa? Saya Indonesia, Bang, bukan Arab, Bang. Oh, sayangnya Al-Quran kami original teksnya harus dikaji. Ya, tapi bukan seperti kita mau. Belum tentu Abang kuasai dia. Insya Allah, meskipun saya tidak kuasai, tapi Bang, saya tidak bodoh seperti kamu. Coba. Coba apa di dalam Al-Quran? Oke, yang Anda 248 dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu di dalam terdapat ketenangan dan Tuhanmu dan sisi peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun bahwa malaikat sesungguhnya pada demikian terdapat tanda bagimu jika orang-orang yang beriman. Sejak kapan dalam pimpinan Musa dan Nabiyuhum inna ini ambil dari mana? Ayatiyakumut tabut. Sejak kapan dalam sakinatun min rabbikum wa baqiyah mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin.
Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalam terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran. Apa yang Anda permasalahkan? Ya, kapan dalam pimpinan Musa ada raja? Ini konfirmasi jelas enggak nih? Apa itu? Dalam tradisi orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan tidak ada raja. Apa? Ini tidak ada raja, hanya ada pemimpin. Ini apa yang dikatakan? Sepeninggal keluarga Musa, sepeninggal keluarga Musa, coy. Nah, terus? Bukan Terus? dikatakan pada zaman Musa. Iya, terus aja. Terus. Nah, di situ dikatakan bahwasanya apa yang datang kepada Nabi Musa yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan dan sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran bagimu jika kamu beriman. Apa masalahnya rupanya? Bang, abang baca-baca itu. Sesungguhnya tanda yang menjadi tanda akan menjadi raja. Siap dalam Nabi yang akan mengatakan pada sesungguhnya tanda Apa ia akan itu? menjadi raja. Apa? Sesungguhnya tanda kerajaannya. Sesungguhnya tanda kerajaannya. Apa sih ini orang? Terjemahan pun kau pelintir. Betul, Bang. Ya, Aku mau terus nanya, sekarang dalam pertanyaan Musa- saya samamu. Bang, Sekarang tabut pertanyaan saya. perjanjian, Bang, Eh. tabut, abang belum selesai nih, Bang. Tabut itu masih dalam zamannya Musa, belum ada raja. Astaghfirullahalazim, ya Allah yang karim. Ayatnya nyata kali berbunyi, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Bukan zaman Musa ini. Coba kau Iya, baca Bang, di dalam tahu. kitab. Oke. Lalu yang raja Coba ini kamu apa? baca 2 Samuel. Itu raja, Bang. Coba kau baca 2 Samuel 6. Oke, Bang, saya ulang, Bang, ya. Dan Nabi mereka Udah. mengatakan, Sudah. raja. Sudah. Kebenaran Al-Quran terkait ayat ini kamu bisa baca 2 Samuel 6 nomor berapa? Nomor 1 sampai nomor 15. Bagaimana tabut itu datang kepada Nabi Daud alaihi salam. Oke, Nabi Daud kemudian dinobatkan jadi raja di seluruh Israel, kemudian memindahkan ibu kota Yerusalem, lalu kemudian baru saja dikatakan di dalam di 2 Samuel memindahkan dari Yerusalem dari serangan Filistin dan seterusnya. Kamu baca aja data itu. Al-Quran itu tidak pernah keliru. Cuman kapasitas dalam otak, dalam kepala Anda itu tak ada. Al-Quran menjelaskan sudah sangat jelas kok. Wa kalahum nabiyuhum inna ayatam mulkih ayyatiyankumut tabut fihi sakinah min rabbikum. Nah, tidak sampai di situ. Wa baqiya mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Artinya keturunan Nabi Musa, keturunan Harun itu sampai pada mereka tabut perjanjian yang diasalkan dari Nabi Musa. Dan betul 2 Samuel 6 menceritakan itu. Jangan bodoh terus napa, saudara Kristen ini? Apa sih Zuma? Maksud saya janganlah bodoh terus. Ya pintarlah. Sikit-sikit pintar napa. Jangan mentang-mentang yang kau sembah itu makhluk halus, roh-roh gelap. Ya otakmu gelap kan gitu, Bang. Zuma, kau pintar atau seorang bodoh, Zuma? Kau bukan antara orang sebodoh-bodohnya saya, Bang. Saya lebih hebat Bible daripada orang yang paling pintar di Kristen. Ya itulah kecongkakanmu, Zuma. Enggak.
Bukan congkak, bukan. Coba nih ya. Barang saudara. siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Itulah. Seperti kamu. Sabar. Silakan Anda merendahkan saya. Saya hanya berbicara sesuai dengan fakta. Enggak, orang pintar melihat kamu itu banyak. Sekarang begini, Bung. Banyak para Sekarang begini, saudara gini. Kalau kita melihat nih dalam perspektif akademisi, pendidikan, keilmuan, orang Kristen itu belajar sampai level lulusan STT. Coba tanya kepada mereka, yang dilahirkan kemudian Maria ini apa? Aduh, manusia itu kan? Pertanyaan anak SD. Dan aku tanya dulu, saudara, yang dilahirkan Maria ini manusia bukan? Iya, kau sudah tahu jawabannya. Terus kau tanya bagus. lagi. Oke, bagus. Nah, sekarang Tuhannya Yahudi. Belum sampai di situ, Bung. Tuhannya Yahudi. Udah tahu kau mau kirim kemana. Boleh nggak kita diskusi pelan-pelan? Tuhannya Yahudi ketika minta korban. Bicara nanti Anda diam. Tuhannya Yahudi. Saya beri Anda kesempatan sekarang. Sepakat dulu. Sederhana loh itu pernyataan saya. Saya katakan begini tentang Bible. Sebodoh-bodohnya Bang Suma dan sepintar-pintarnya Kristen tentang Bible, Bang Suma jauh lebih pintar daripada yang terpintar di antara kalian tentang Bible. Camkan itu dulu. Saya tidak sombong. Itu sudah takdir. Saya ikhlas menerima takdir itu. Bahwa sebodoh-bodohnya Bang Suma menurut saudara dan sepintar-pintarnya orang Kristen dalam Bible, Bang Suma masih ranking 1 dari orang yang terpintar di antara kalian itu. Itu fakta loh. Saya bertanya loh, sederhana. Yesus dilahirkan oleh Maria. Maria melahirkan apa? Manusia kan? Sepakat kita ya kan? Kecuali yang Kristen yang udah gila banget kan ya. Yang dilahirkan Maria adalah Tuhan kan gitu. Tapi selama dia masih ada sisi kemanusiaan, orang itu pasti akan berkata yang dilahirkan Maria adalah manusia. Oke. Sekarang pertanyaannya, Kristen ini nggak boleh dikatakan agama yang berdiri sendiri meskipun demikian adanya. Tapi Kristen ini harus dipandang sebuah sekte atau aliran kepercayaan yang dihasilkan dari orang-orang yang kemudian memiliki keinginan membuat sekte baru di luar Yudaism. Itu dulu. Maka muncul pernyataan dan pertanyaan, apakah Tuhannya orang Yahudi menginginkan persembahan kurban dari manusia? Korbannya manusia. Apakah ada kayak begitu? Itu poinnya. Apa jawaban Kristen setelahnya? Adakah Tuhannya Bani Israel meminta persembahan Bani Israel dari manusia? Dari korban, di mana korbannya bukan hewan, tapi manusia. Adakah demikian? Kemana Kristen hendak berpijak? Ketika pertanyaan saya luncurkan seperti itu. Nah, tengoklah satu persatu jawaban orang-orang yang mengatakan dirinya pintar Bible. Apa yang mereka akan katakan? Contoh misalnya nih, saudara, saya tanya, adakah Tuhannya orang Yahudi meminta persembahan kurban berupa manusia untuk nebus dosa? Adakah? Jawaban saudara apa? Silakan. Oke, saudara. Begini, Zuma ini kan mengutak-ngatik iman. Saya tidak akan mengutak-ngatik imanmu. Saya hanya mempertanggungjawabkan iman saya. Hak saya diakui oleh hukum. Jadi saya tidak akan mengutak-ngatik imanmu ya. Itu yang pertama. Dan saya mau otak-atik lah, kamu nggak bisa baca kitab saya gimana? Karena kitab, bukan soal itu. Itu persoalan lain nanti. Semua itu kan bisa dipelajari. Ya udah, kamu jawab aja, nggak usah banyak pengantar. Ya. Silakan saudara jawab pertanyaan saya. Adakah Tuhannya Yahudi menginginkan penebusan dosa dengan menerima persembahan darah manusia? Adakah? Nah, saya jawab. Jawabannya? Saya jawab. Setiap agama itu punya perspektif teologis. Saya tidak tanya agama, yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Berdasarkan dalil nanti. Tuhannya Yahudi yang saya Anda tanya. Dari tadi bicara saya diam. Giliran Anda. Tuhannya Yahudi yang saya tanya. Masih banyak Kristen di bawah. Anda mau ngomong terus ya. Anda mau mendominasi. Masih ada Kristen di bawah banyak antri. Dan saya butuh orang yang pintar di antara kalian. Bukan orang bahlul kayak Anda. Saya tidak butuh retorika. Saya tidak butuh retorika Anda seperti ini bla 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 bla. Enggak butuh saya. Biarpun orang itu retorikanya enggak baik, susunan katanya enggak bagus,
Tapi kalau asik diajak berdiskusi, memberikan keilmuan, edukasi, ya itu baru asik. Anda ngomong kayak waria yang dibuat-buat kayak tegas. Tapi nol. Saya tanya, adakah Tuhannya Yahudi mengajarkan mempersembahkan kurban dari kurban berupa manusia untuk dirinya? Adakah demikian? Itu loh yang menjadi dasar pijakan. Untuk mengetahui bahwa agama kalian itu tidak ada hubungannya dengan ajaran para nabi. Ajaran para nabi, Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas. Di dalam surah Al-Hajj, ini sudah sering saya bawakan, bagaimana kemudian Al-Quran menerangkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi senantiasa meminta kepada para umat terdahulu. Sudah disyariatkan, walikulli ummatin ja'alna mansaqan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah sudah memberikan ketetapan-ketetapan terhadap umat terdahulu. Mereka diminta dengan syariat penyembelihan kurban agar umat terdahulu menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Itu jelas itu. Imamat 1, nomor 2, katakanlah kepada orang Israel, kalau mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mengorbankan hewan ternak. Sama seperti Quran. Nah, muncul pertanyaan, di Kristen yang pernah menjadi korban itu anak orang. Pertanyaan saya, emang ada dalilnya? Tuhannya Yahudi menginginkan korban manusia untuk nebus dosa, emang ada? Cobalah saudara-saudara Kristen, jangan berkeras pada poin yang salah. Ayo, agama kita ini mengajarkan kita untuk menjadi orang baik jika agama itu diasaskan atas wahyu Allah, wahyu Tuhan. Tapi agama kita mengajarkan kita menjadi orang gila, bahkan lebih gila, bahkan sampai di bawah, rendah sekali, di bawah level binatang. Kalau agama kita itu bukan berasal dari pencipta langit dan bumi. Nah, untuk mendeteksi itu sederhana, bukan? Orang yang datang sebagai Bani Israel, orang yang datang sebagai Bani Ismail, mereka kurbankan hewan. Kalian Bani siapa? Korbannya manusia. Itu coba. Silakan. Emang dasarnya korban kalau di Al-Quran di mana, Bang? Pertama kali berkorban? As-Saffat, Al-Quranul Karim menjelaskan Allah. As-Saffat ayat 101. Allah kemudian bukan 107 insyaallah. Ya, 101 aja Bang bacanya. Iya silakan. Dari 100 boleh. Ya silakan. Silakan. Saya Anda baca. Saya bacain. Iya dong. Anda kan bawa Al-Quran. Berarti kan Anda sudah bisa Quran. Silakan. Ya di sini ini saya baca ininya apa ya? Saya baca kan Anda mana bisa Quran. Silakan. Oke. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Nah, tulis ya namanya ya. Maka ketika anak itu sampai sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jadi Ibrahim lagi mimpi. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia membaringkan anaknya atas pelipisnya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Ayat 105, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu.
Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. poinnya Sesungguhnya aja langsung. benar suatu ujian yang nyata. Poinnya aja langsung. Kamu yang bertanya, kamu punya yang tebus lebar. anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, tuh, Jadi poinnya terjawab kan? ya, poinnya berbeda antara apa yang dialami oleh Abraham di dalam Kejadian 22 dengan apa yang dialami oleh Ibrahim di dalam As-Saffat ayat 100. Nggak ada berbeda. Sekarang begini, poinnya gini. Bang. Dengar dulu. Ini ayat suci Al-Quran, bukan Bible. Iya. Jadi dalam ayat itu suci Al-Quran, Bang. Mimpi sama firman beda, Bang. Oh gitu ya. Kejadian 22 Beda. Nona Ambon, diam dulu. Kau diam dulu, mau dijawab dulu sama Gurunda. Diam dulu, di mute dulu. Bisa kita diskusi kalau manusia separuh separuh itu memang mulutnya kayak perempuan gitu loh. Ya. Susah. Dilanjut Gurunda. Jadi gini, tak ajarin samamu ya, Dek. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok, Anda jadikan sebagai kitab. Bilangan 12 nomor 6, berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan berbicara kepada nabi tersebut melalui mimpi. Itu ya, Dek. Percuma kau itu ingin menyerang Islam. Kenapa? Karena Al-Quran itu datang belakangan menjelaskan kitab terdahulu. Meskipun kitab yang kamu bawa ini bukan lagi kitabnya Nabi Musa, tapi pendahulumu itu nggak mau ketahuan kalau kitab yang kalian diwariskan kepada kalian itu adalah murni 100% hanya karangan. Maka mereka mengutip-ngutip apa yang mereka suka dari kitabnya orang Yahudi. Nah, itulah yang diterangkan Al-Quran. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Muncul semuanya kan. Anda mengatakan Nabi Ibrahim mana ada mimpi. Nenek lu kiper. Kitabnya orang Yahudi menjelaskan. Berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepada nabi tersebut dalam penglihatannya. Aku Tuhan berbicara kepada nabi tersebut dalam mimpinya. Anda nggak bisa lolos. Paulus nggak pernah bermimpi dia hanya menghayal, mengarang buku, ya. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan kemudian posholli li rabbika wanhar, ya, perintahnya jelas itu, berkurbanlah kata Allah. Kurban yang dimaksud di sini hewan, karena Al-Quran sudah memiliki sebuah kaidah. Nabi Ibrahim alaihissalam wafadainahu bizibhin azim. Aku Allah tebus anak tunggalnya tersebut dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Hewan. Jadi kalau ilmu belum sampai kematangan ilmu, jangan coba-coba mengkritisi Quran. Nanti kamu mencari tepung. Makanya Al-Quran mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansaqal yazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Al-Quran menerangkan Allah ketika menghendaki kurban kepada manusia, Allah memberi petunjuk agar manusia mempersembahkan hewan. Nah, ternyata terbukti betul. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah mereka mempersembahkan hewan berupa kambing, domba, sapi, lembu. Gak pernah manusia. Maka muncul pertanyaan, dari mana Kristen memiliki konsep? Tidak. Dari mana Kristen ini memiliki konsep? Kenapa sih saudara-saudara Kristen ini? Saya mendengarkan guru-guru saya menasihati saya, Bang Suma, tolonglah kalau berdiskusi dengan saudara Kristen ini yang baik, santun, sopan. Tapi kayak mana mau sopan kalau yang diajak bicara kayak gini, kayak lebih hewan daripada hewan? Gimana kita mau diskusi baik-baik?
Selalu aja memancing kita kemudian untuk ngegas. Padahal sudah diajak, mari kita diskusi santun, diskusi baik-baik. Tapi kalau modelnya kayak gini, pertanyaan saya loh dari tadi, ya, Tuhannya Bani Israel, Tuhan yang umat Islam sembah, mengajarkan sebuah kaidah, mempersembahkan hewan ternak. Tuhannya orang Yahudi. Terserah. Yang saya katakan, Tuhannya Bani Israel mempersembahkan kemudian sebuah ajaran kepada Bani Israel untuk mengorbankan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Ini bisa diam dulu nggak Bukit? Lu ini kayak anak hasil gotong royong ya, nyerocos mulu. Diam dulu, diam. Nah, tenang. Orang Yahudi diajarkan oleh sembahannya untuk mempersembahkan hewan. Umat Islam diajarkan oleh sembahannya untuk mempersembahkan hewan. Orang Kristen mempersembahkan anak orang. Pertanyaannya, kalau yang datang kepada Kristen dengan konsep mengorbankan Yesus anak orang di atas pohon ini menebus dosa, itu berasal dari pencipta langit dan bumi, ada dong perintahnya di dalam kitabnya Yahudi. Ada pasti. Nah, kalau demikian adanya, kalau agama Kristen itu betul adalah agama yang betul, tentu ada kaidahnya di dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, kalau ada, tolong tunjukkan dong pada saya. Itu loh yang saya minta. Ada enggak Tuhannya orang Yahudi memberikan sebuah sinyal bahwa aku menghendaki darah manusia agar aku menghapuskan dosa-dosa manusia? Ada enggak? Tertulis di mana? Gitu loh. Supaya kita jangan dibodohi. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, tapi yang diberitakan hoaks. Orang masuk surga katanya kalau percaya ditebus oleh darah Yesus. Itu ajaran dari mana, Cak Ayu? Dari mana ajaran itu? Cobalah saudara-saudara Kristen. Dari mana ajaran masuk surga melalui darah manusia? Itu ajaran dari mana coba? Kalau ajaran dari Paulus, ya, bahkan Paulus menumbalkan dirinya sebagai korban di dalam 2 Timotius 4 nomor 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, Paulus, oke. Tapi saya tidak sedang bertanya tentang Paulus. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Iya, itu dari Paulus. 1 Timotius 1:20, di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada setan supaya jerah mereka menghujat. Iya, saya sangat paham. Paulus mengajarkan mempersembahkan manusia kepada setan. Iya, saya paham. Yang saya tanya, adakah Tuhannya Yahudi mengajarkan mempersembahkan darah manusia untuk dirinya? Kalau Paulus mempersembahkan darah kepada setan, darah manusia, iya, Bang semua udah paham itu. Bang semua udah paham. Kristen didirikan Paulus. Paulus mengajarkan dia telah mempersembahkan manusia kepada setan. Paham saya, ngerti saya. Nah sekarang kalau Kristen ini bukan dari setan, berarti dari Tuhannya Yahudi dong. Nah, ada nggak Tuhannya Yahudi menginginkan darah manusia terbayar untuk dosa-dosa manusia? Ada nggak? Setahu saya melalui ajaran Paulus, Paulus mempersembahkan darah kepada setan. Untuk apa? Untuk supaya mereka itu terselamatkan. Jadi darah dipersembahkan ke setan, darah manusia dikorbankan kepada setan supaya manusia itu diselamatkan. Dalil ada Bang Suma. Nah sekarang permasalahannya, Kristen ini adalah sebuah kekuatan dari Barat yang menginginkan orang Indonesia menjadi pengikutnya dengan cara tipu-tipu, dengan cara kemudian mendirikan STT yang menghujat Islam, membuat sebuah lembaga Bible yang kemudian menggunakan istilah Islam agar umat Islam itu bisa tertipu. Nah sekarang permasalahannya, umat Islam gak boleh tinggal diam aja dong.
Umat Islam harus bangkit dong melawan. Masa mau mengimani agama yang mempersembahkan manusia sebagai tumbal kepada setan? Mana dalilnya? 1 Timotius 1:20. Di antaranya Hymenius. Hymenius ini adalah nama orang. Alexander ini juga adalah nama orang. Yang telah kupersembahkan kepada setan, supaya jerah mereka menghujat. 1 Korintus 5:5. Orang itu harus kita persembahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. 2 Timotius 4:6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Pertanyaannya harus muncul di sini, dan harus ada jawaban yang harus sebagai pengikat untuk sebagai bahan penginjilan orang-orang Kristen. Adakah Tuhannya Yahudi menginginkan darah manusia sebagai penebus dosa manusia? Itu aja. Kalau tidak, berarti mohon maaf, saya harus mengatakan agama Kristen bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi dari mana? Tanya aja Paulus. Paulus, ya paman, kau persembahkan kemana darah orang tersebut? Paulus menjawabnya dengan singkat, kepada iblis. Silakan Anda sanggah atau ada yang mau menambahkan dari sahabat muslim. Silakan, ada yang mau menanggapi pernyataan saya bahwa Paulus mempersembahkan manusia kepada setan. Nah, kalau Yesus ini juga menjadi korban disalib untuk dosa-dosa orang Kristen, tentu ada kutipan atau ada perintah dari Tuhannya Yahudi. Sedangkan yang ada, jangan kau bunuh Yesus. Keluaran 23, ya kan? Nomor 7, nomor 8. Amsal 6, nomor 16. Itu perintah-perintahnya tuh. Jangan kau bunuh orang yang benar. Bahkan Yesus pun mengatakan itu di dalam Yohanes 8. Orang yang membunuh, orang yang ingin membunuh Yesus, dan pelaku-pelaku pembunuhan, Yesus sebut sebagai anak-anak iblis. Berarti kalau Yesus mati, berarti Yesus dibunuh oleh iblis. Sedangkan kalau kita melihat di dalam Bible, kedatangan Yesus di atas muka bumi ini, berdasarkan Bible ya, itu jelas Yesus datang untuk membunuh iblis, untuk membinasakan iblis. Bukan malah dia yang jadi santapan iblis. Nah, ini menjadi polemik. 1 Yohanes berapa itu? 1 Yohanes 3 nomor 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, maka dia berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Theos menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Menurut 1 Yohanes 3:8, Yesus datang ke bumi untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Tapi faktanya, menurut Kristen, Yesus dibinasakan oleh iblis. Mana yang betul? Yang betul yang mana, kawan? Yesus datang membinasakan iblis atau Yesus datang untuk dibinasakan iblis? Mana yang betul? Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Bapakmu adalah pembunuh manusia pada awal mula. Kalau Yesus dibunuh, berarti dibunuh iblis. Berarti iblis membinasakan Yesus. Sedangkan 1 Yohanes 3 nomor 8, Yesus diutus ke bumi untuk membinasakan iblis. Yang mana yang betul? Ayolah saudara-saudara Kristen, yang mana yang betul? Yesus datang membinasakan iblis, atau justru iblis yang membinasakan Yesus? Atau Islam yang betul?
Islamnya yang betul. Apa itu paman? Yesus tidak dibinasakan oleh iblis, tetapi iblislah yang kemudian dibinasakan di atas tiang salib. Itu. Nah, ini yang betul yang mana ini, saudara Kristen? Ya, Bang, cuma tadi belum dijawab. Udah Dijawab dulu, Akbar. Sayangnya Kristen ini nggak ada yang waras soalnya. Naik ke sini cuman cuap-cuap aja terus. Saya belum dijawab udah dikit. Gimana sih? Kan saya tadi ngejelasin. Begini loh. Kan udah ku jelasin samamu. Mimpi menyembelih. Al-Quran menjelaskan itu kan. Kau bicara juga kalau saya berbicara. Padahal kau statusnya murid. Gimana sih bencong ini? Bencong, kalau saya lagi ngomong bencong, kau diam. Karena saya bukan bencong. Kalau sesamamu bencong kau ngomong, bolehlah kau ngotot-ngototan. Namanya juga bencong. Kalau sama saya jangan. Saya ini guru di sini. Kau itu murid. Belum juga resmi jadi muridku. Jadi kau sopan. Kalau kau bicara dengan saya, kau sopan. Jangan ilmu bencong kau bawa ke sini. Nanti ku tampar mulutmu pakai sendal. Saya sedang menjelaskan bencong. Saya bilang samamu ya. Dengarkan nih Cong, dengarkan. Al-Quran menjelaskan kepada kami perintah Allah kami untuk mempersembahkan kurban berupa hewan ternak. Nabi Ibrahim mempersembahkan kemudian anak tunggalnya Ismail, tetapi Allah menghalanginya dan Allah kemudian membatalkan itu. Wa fadainahu bizibhin azim. Allah menggantikan kurban yang tadinya manusia menjadi hewan. Sedangkan di Karisting yang tadinya hewan dirubah menjadi manusia. Kebalik. Maka pertanyaan saya Encong sama Mencong, dengarkan. Dari mana Karisteng mengambil pengajaran bahwasanya Tuhan menginginkan darah manusia untuk menebus dosa-dosa bencong? Kau jawab itu. Jangan kau lari kemana-mana. Jawab coba. Bencong gagal. Kau jawab. Belum terjawab pertanyaan saya. Ya udah kau turun. Kau turun Cong. Seperti biasa. Kamu jilat pantat pendeta. Takut. Kau turun. Bencong. Diskusi agama mana cocok sama bencong? Cocok. Bencong diskusi agama ini enggak level A. Luruskan pipismu dulu, baru kau bahas agama. Harusnya yang kau bahas itu apa ya? Apa ya? Kalau bencong bencis aja Guru, bencis aja, jangan langsung bencong. Itu nanti kena. Kena nanti. Oh iya. Nanti. Iya, mana aku tahu. Ya kalau kena betul. Kira ngajar. Aku turun dulu. Kampret. Iya. Aduh, teman-teman, itulah contoh ya. Aduh, contoh yang barusan itu tulangnya kayak kena presto, teman-teman, kayak kena presto. Masa ngomong sama gurunda kayak slipkal? Jangan begitu ngomong kayak slipkal, lembut-lembut gak jelas. Sok manja, sok gadis, perasaan sempit. Bilang aja ini buncis. Saya bernubuat ya supaya kasih paham kalian ya, oten-oten ya. Teruntuk kalian yang menuhankan karet pelampung, yang percaya roh Tuhan di air mengapung-apung, ya. Tolonglah bawa data valid, konsep terhitung. Jangan pula kau bawa data pak ketipung. Ya, ingat sekali lagi, jika ingin mencari kebenaran dan kekekalan, dogma, doktrin dan apapun itu lepaskan. Kalian tidak harus menjadi Islam, jadikan keimanan. Cobalah jujur dan cerdas. Ingat sekali lagi, terima kasihlah kepada iblis yang jadikan kalian kaum salibis. Karena iblislah yang sangat berjasa, didukung dengan ormas Hansip Roma. Tuhan dikonsep akal-akalan, Gabrul berserak tidak akurat. Cita harapan dan angan-angan seperti roti kaleng kongguat. Ingat ya. Kang kecilin. Oh ya, dikecilkan dulu, host. Ngeri. Ini baru bangkit ini. Ya, bagus. Syukran. Lanjut. Sekali lagi ya. Sekali lagi, jangan pernah belajar pada pendeta. Jika tekstual Bibel lain mengatakan, percuma tak pernah kau baca, naik komal jadi bahan tertawaan.
Banyak jemuran di Bukit Golgota, darilah kayu kulim si daru-daru. Banyak yang naik gangguan jiwa seperti si ulus bertemu hantu. Diskusi harap tenang dan tabah, ketika bernarasi jangan pernah halu. Kalau tidak mau dianggap sampah seperti badut yang tidak lucu. Lagu lawas, lagu keroncong, kalau sekarang lagu dangdutan. Kalau cuma kelas jemaat sombong, naik di komal jadi hiburan. Coba laksanakan yang bisa menurut engkau tahu dan paham isi bibirmu. Lawan, diskusi, data. Kalau tidak mampu lawan Bang Zuma, silahkan berak celana. Stay tune. Iya, makasih. Saya kan bicara baik-baik kan ya. Anda bertanya, di Islam itu kok berbeda dengan agama Yahudi? Agama Yahudi kan sudah kujelaskan samamu. Tak bosan kemudian aku menjelaskan gitu loh. Bagaimana di dalam kitabnya orang Yahudi Imamat 1 itu kan perintah. Perintah yang kemudian harus ditelaah menggunakan akal. Kita ini di luar daripada Bani Israel. Perintahnya jelas, berbicaralah, katakanlah kepada orang Israel. Apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah, kata harus ini harusnya kau jadikan sebagai acuan, kurban. Dalam bahasa Ibrani itu korban. Haruslah kemudian kurbannya, apa itu, binatangnya yang dipersembahkan itu adalah hewan. Korbannya itu harus hewan. Sama di dalam Al-Quran juga demikian adanya. Perintahnya itu kurban. Apa kurbannya itu perintahnya hewan. Tadi saya sudah menjelaskan. Al-Quran surah Al-Hajj. Fasalli li rabbika wanhar. Al-Kautsar ayat kedua. Perintahnya kurban, jelas. Nah, lalu di Kristen diajarkan. Contoh seperti data-data yang saya sampaikan tadi kepada saudara. Bahwasanya bagaimana Paulus ini mengorbankan manusia seperti Alexander kepada iblis. Ada dua kesalahan fatal yang terjadi di sana. Yang pertama, kurbannya manusia. Yang kedua, kurban ini dipersembahkan kepada iblis. Sedangkan Tuhan mengatakan jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Itu data di dalam kitabnya orang Yahudi. Tapi kemudian orang Kristen kalau ditanya mencoba untuk sembunyi di mana? Di terjemahan Al-Quran. Padahal jelas sekali nih. Imamat 18 nomor 21, jangan kau persembahkan manusia untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan, mempersembahkan seorang manusia kepada dewa Molok. Jadi kayak mana ini? Tuhan sendiri yang akan menghancurkan orang yang mempersembahkan kemudian manusia kepada iblis. Tetapi Paulus mengaku justru mempersembahkan manusia kepada iblis. Dan lagi-lagi Kristen adalah pengikut Paulus. Ayolah kita diskusi pakai ilmu napas kali-kali. Jangan naik-naik ke sini udah suaranya menjijikkan. Ngotot, bahlul, modal terjemahan. So intelek. Ayolah saudara-saudara Kristen, utamanya pendeta, ayolah. Pendeta jangan karena ada gelar pendeta, pastor, kemudian malu belajar. Mari belajar sama-sama. Ya, saya belajar menjadi seorang guru, pendeta belajar sebagai seorang murid.
Sini, jangan gengsi. Wah, saya sekolah tinggi-tinggi kok saya yang harus diajarin sama Bang Suma. Bukan kayak begitu. Posisi Anda sebagai seorang pastor, sebagai seorang pendeta, oke, mengajar jemaat. Karena Anda pernah sekolah untuk mengajak mereka kemudian memberi perpuluhan, menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, dan seterusnya. Tapi dalam hal ini saya bukan seperti itu. Saya hadir kemudian untuk meluruskan ajaran yang kalian bengkokkan sendiri di dalam Bible kalian sendiri. Gitu loh. Seperti misalnya Yesus begitu kasihnya mempersembahkan darahnya untuk Kristen. Nah, itu terbantahkan semua dengan dalil-dalil yang datang jauh lebih awal dan merupakan bagian dari pengajaran Yesus sendiri. Contoh, Matius 8 nomor 4. Kan itu sederhananya belajar itu kayak gitu. Yesus, ya paman, kamu mengajarkan orang yang sesaman dirimu mengorbankan korban apa? Yesus jawab, baca Matius 8 nomor 4. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Gitu loh. Nah, persembahan yang diperintahkan Nabi Musa, baca Imamat 1 nomor 2 yang tadi. Ternyata Nabi Musa diajarkan oleh Tuhannya untuk mempersembahkan hewan ternak. Lah, Maria itu punya anak, bukan hewan ternak. Cobalah Kristen menggunakan akal sikit-sikit. Apakah anak Maria ini hewan ternak? Kan bukan toh. Hargailah Yesus itu sedikit. Dia itu bukan anak binatang. Dia itu manusia suci. Jika demikian, tidak layak kemudian dia duduk sebagai korban penebus dosa. Yesus itu manusia suci kok jadi korban penebus dosa kalian? Yang menjadi penebus dosa dalam kaidah pengajaran Tuhan kepada Bani Israel, baik menurut Al-Quran maupun menurut kitabnya Yahudi, hewan ternak. Yang dikatakan hewan itu domba, kambing, sapi, lembu, bukan orang, bukan manusia. Inilah susahnya kalau jasad manusia tapi otaknya itu otak cacing. Gak bisa membedakan antara manusia dengan binatang. Yesus manusia disama-samakan dengan domba. Apalah kalian ini? Ya. Terus yang diutus ke sini itu yang kayak buncis. Apa? Kayak gitu, menjijikkan. Letoy kali cara bicaranya. Gini, menye-menye. Belum lepas sih sehingga sandala. Labaga. Oke, ini Imong sama Nodam, Muslim apa Kristen? Imong, Nodam dibuka mute-nya bro. Muslim apa Kristen? Muslim bang, Muslim. Oh, ada yang mau disampaikan bang? Kita lagi diskusi. Nyimak dulu bang. Oke, siap. Makasih banyak ya. Neng Ambon kalau mau diskusi yang santai ya, pakai ilmu. Ini Imong, Muslim apa Kristen Imong? Dan ini ada ayatnya di Al-Quran begini ya, Gurunda ya, teman-teman. Di surah Al-Hajj itu kan, Al-Hajj 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyir mujabbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikarenakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jadi selalu hewan. Oten aja nih yang mempersembahkan anak orang loh. Lanjut. Iya, itu dia makanya kita ini kan menjadi sasaran empuknya mereka.
Kita mau dikristenkan, kita mau dijadikan sama seperti mereka dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam retorika, cara, sesuai dengan amanat yang ada di dalam Filipi 3 nomor 18. Tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui atau jujur aku tetap bersuka cita. Tapi umat Islam itu ya nggak bisa diam aja dong. Umat Islam itu harus bangkit, menangkis, menepis, menolak, mengkanter semua pengajaran-pengajaran bullshit yang tidak berdasar kepada pengajaran Tuhan, kan gitu. Kita harus mengkanter itu. Nah, mengkanternya dengan cara yang baik. Tapi kayak mana kita mau baik kalau yang datang itu seperti yang buncis tadi itu, ingin mencari kemudian kelemahan Al-Quran? Tidak bisa, Cis. Gak bisa, bro. Gak bisa. Kami aja yang paham Quran ini mencari kelemahan tak kami temukan, apalagi kamu. Apalagi kamu cuma tabung gas yang dikasih roh. Gak bisa. Jadi alangkah baiknya, alangkah bijak dan arifnya ketika kamu itu bisa sampai kepada poin kebenaran untuk mengkaji, mengentaskan, menuntaskan, menguraikan semua isi Bible-mu terkait dengan imanmu kepada kami ini yang menjadi sasaran kristenisasi, kan gitu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Kan gitu perintahnya kan. Jadikanlah semua orang Indonesia menjadi pengikutku. Kan jelas itu dalilnya dalam kitabmu kan. Nah maka karena itu bekali diri kalian. Ketika kami bertanya tentang agama kalian, jangan malah membahas tentang Quran. Di Al-Quran ini hanya diperintahkan untuk disampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Diperintahkan aja untuk mengajak. Jadi tidak perlu kau pedalami itu, tidak perlu kau dalami, nggak perlu kemudian kamu menjadikan itu sebagai satu senjata untuk melemahkan iman Islam. Enggak, silakan Anda tolak. Enggak, kami nggak mau Islam, nggak usah. Ya udah, selesai. Yang Anda harus perjuangkan ini adalah agamamu. Kenapa? Karena agamamu itu diperintahkan untuk diajarkan, untuk dijadikan semua bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa. Jadikan, kata jadikan itu adalah perintah. Kapan kalian tidak menjadikan, maka kalian berdosa. Karena kalian tidak melaksanakan perintah. Siapa yang tidak menjalankan perintah, maka dia berdosa. Kalau kalian tidak menjadikan kami sebagai Kristen, kalian berdosa. Jangan pernah mimpi masuk surga. Makanya kalian itu untuk menjadikan kami sebagai Kristen, kalian harus menguasai Bible. Jangan sampai kami lebih menguasai Bible Anda daripada Anda sendiri. Oleh karena itu, gak usah kau bahas-bahas terjemahan Al-Quran. Ada sini ada kontradiksi antara Al-Quran surah Al-Isra. Gak perlu. Kalau kontradiksi itu Al-Quran itu tidak diajarkan untuk dipaksakan agar kau menjadi beriman kepada Quran. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Jadi tidak perlu kau bahas-bahas Al-Quran. Kamu tidak suka Al-Quran, ya udah lepas. Lepaskan. Berbeda dengan perintah yang ada dalam agamamu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadikan. Kalau kamu tidak menjadikan kami sebagai Kristen, kamu berdosa. Karena kamu tidak melaksanakan perintah yang ada di dalam kitabmu, yang konon katanya adalah firman Tuhanmu. Jadikan. Itu perintah loh. Jadikan. Misalnya ada beras, jadikan beras ini menjadi nasi. Barang siapa yang tidak menjadikan beras ini menjadi nasi, maka yang dia makan adalah beras. Ini perintah. Jadi Anda harus mempersenjatai diri Anda untuk bisa mengkristenkan kami. Jadi yang Anda harus kuasai itu adalah Bible, bukan malah Al-Quran yang otak-atik. Tak ada hubungannya. Al-Quran itu Anda mau pelajari atau Anda tidak pelajari, bagi Al-Quran itu tak masalah. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan.
Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Wah, nggak ada kayak gitu. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Barang siapa yang percaya syahadatkan, yang tidak percaya hukum. Nggak ada di Islam kayak begitu, nggak ada. Yang ada malah apa? La ikraha fiddin. Tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Jadi ngapain kamu bahas-bahas terjemahan, mencari kelemahan Islam? Nggak perlu. Yang harus kau bentengi dirimu itu adalah perintah. Kapan-kapannya kamu tidak mampu mengkristenkan bangsa Indonesia, kamu isinya neraka. Karena kamu tidak mentaati perintah. Karena itu, pergilah Matteo, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu perintah. Jadi kalau kamu tidak berhasil kemudian mengkristenkan saya dan orang-orang Islam di bangsa Indonesia ini, maka Anda gagal menjalankan perintah. Dengan Anda gagal menjalankan perintah, tempat Anda neraka. Cobalah saudara Kristen. Oleh karena itu, kami bertanya kepada kalian, siapa yang ngajarin kalian beriman kepada konsep akidah yang mengajarkan bahwa dosa manusia ditebus dengan mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa? Itu dari mana perintahnya? Sedangkan di dalam kitabnya Yahudi, Imamat 20 nomor 3, Imamat 18:21, tidak boleh mempersembahkan manusia kepada dewa Molok. Boleh nggak mempersembahkan darah manusia kepada Tuhan? Dewa Molok nggak boleh kata Tuhan. Nah, kepada Tuhan boleh nggak? Nggak boleh. Mana dalilnya, Bang? Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Amsal 6 nomor 16. Nggak boleh. Nggak boleh mempersembahkan darah manusia kepada Tuhan. Nggak boleh. Lalu kepada siapa darah Yesus ini dipersembahkan? Nah, lihat ajaran Paulusnya. Paulusnya mempersembahkan darah manusia kepada iblis. Itu lebih punya kewajiban pada diri Anda untuk menjelaskan. Ternyata Paulus mempersembahkan darah manusia kepada iblis. Tuh. Pahami itu. Di mana tertulis? 1 Timotius 1 nomor 20, 1 Korintus 5 nomor 5, 2 Timotius 4 nomor 6. Bahkan Paulus sendiri mengakui di dalam tubuhnya ada seorang iblis yang tugasnya menggocok Paulus. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa Nabi Muhammad memelihara jin? Dalil, tunjuk mana dalilnya? Kenapa di Islam jin itu adalah Islam? Pertanyaan saya balik, kenapa di dalam tubuh Paulus ada setan yang bertugas menggocok Paulus? Saya bacakan dalilnya. 2 Korintus 12 nomor 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan reaksi sendiri, supaya aku jangan meninggikan diri sendiri. Paulus, tokoh dari Kristen yang mengakui di dalam dirinya ada iblis yang bertugas menggocok. Kayak orang main gaplek, kalah dia gocok. Itu loh. Iya, Paulus digocok sama iblis. Apa karena itu dia nggak beristri? Kehabisan cairan? Bertanya lo aku. Bertanya lo. Karena di situ dikatakan, untuk itulah aku diberikan seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Maksudnya tidak berdiri kan? Rendah terus dia. OP, matlas. Pantas dia tidak beristri karena dia tidak pernah berdiri. Nah, ini kewajiban kalian untuk mengurai jawaban-jawaban itu supaya kalian bisa menjadikan kami sebagai Kristen.
Jangan malah di dalam hadis Bukhari dijelasin begini, boleh menggauli binatang. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 31 begini. Ngapain kau urusin itu lo? Kamu gak dipaksa jadi Islam lo. Kamu dipaksa mengkristenkan kami. Itu maka kamu harus membekali diri kalian dengan sehebat-hebatnya untuk menangkis dan menjawab semua pertanyaan Bang Zuma. Supaya saya jatuh cinta. Supaya saya jatuh cinta kepada agamamu, yang dimana kamu dibebani untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Tapi kalau begini gayamu, jangankan kau ingin mengkristenkan dan bisa borok-borok mengkristenkan kami, yang ada jemaatmu nanti menjadi muslim semua aku buat. Gitu loh. Mampus ini di dalil Bibelmu. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Harus kau lakukan itu. Maka ilmumu harus jauh lebih hebat daripada saya. Harus. Supaya saya jatuh cinta kepada agamamu. Karena itu adalah amanat agung. Misi, visi dari agamamu, mengkristenkan seluruh bangsa. Saking gilanya untuk mengkristenkan, diperintahkan untuk melakukan penginjilan kepada seluruh makhluk. Ini senjin jo seluruh makhluk. Ini senji. Injo dikana makhluk, tiai manusia inji tiai. Nia injo dikana kongkong. Nia ton dikana buaya, kodok, gorila, padalle, pararang, kak belama, anak cuntili, popo, parakang, kutu, kuman-kuman, bakteri, sapi betina, sapi jantan, anak sapi, kakek sapi, tante sapi, sepupu sapi, sapi usia lanjut, sapi yang tidak KB, sapi dan seterusnya. Erok ngasingin jori injiri kau belama, tenanu pongor punaero ko pekaman jo agamanu. Nak keping ke buku rasa otakku pikir gini. Ngapa nak manjo? Untuk itu kau harus mempertahankan akidahmu. Makhluk-makhluk yang ada di Sapiteng harus kau injili berdasarkan perintah kitab Markus 16. Mama Sapiteng. Ya harus. Makhluk-makhluk yang ada dalam kubangan-kubangan itu harus kau injili semua. Nah ini kau harus mempertahankan dirimu. Yang kau bahas Al-Isra, yang kau bahas istri Rasulullah, yang kau bahas hadis, alamak. Tak ada perintah di Islam jadikanlah seluruh makhluk menjadi Islam. Tidak ada. Al-Quran cuma mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Jadi tak perlu kau capek-capek belajar Islam itu karena kamu nggak dipaksa. Yang harus kau perdalam adalah materi ajaran agamamu, karena ada perintah jadikanlah. Nah kalau kau tidak menjadikan, kau masuk neraka. Ayolah saudara Kristen, pertanyaan saya ulang, dari mana Kristen ini mendapatkan pengajaran mempersembahkan manusia kepada setan? Tuh, Paulus. dari mana? Paulus kan? Nah oke, Paulus bagus. Bu Rahma sudah pintar. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 20, Paulus mengajarkan mempersembahkan Alexander kepada setan. Kemudian dia mengajak orang-orang Kristen juga mempersembahkan manusia kepada setan. Di dalam 1 Korintus 5 nomor 1, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuh, dalilnya jelas kan? Jelas kan? Jelas. Nah, sekarang ketika Paulus datang, yang tadinya ternyata yang disalibkan bukanlah Yesus manusia yang suci, tetapi seorang yang terkutuk, dirubah
bahwa yang mati itu adalah Yesus untuk nebus dosa orang Kristen. Pertanyaan saya, Tuhankah atau setankah yang mau korban darah manusia? Jawab. Setan. Kalau setan jelas sudah terjawab. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan, mana dalilnya? Ayo tunjukkan dalilnya. Gak ada kan? Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Itu kata kitab suci saya. Apa artinya ayat itu? Dan teman-teman mereka, yaitu orang kafir dan orang fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan anak manusia. Dan mereka teman-teman setan, yaitu orang kafir, tidak henti-hentinya menyesatkan anak keturunan Adam. Ya, seperti itu adanya. Jadi saya berharap ada dari Kristen yang bisa berdiskusi dengan baik dengan saya malam ini atau subuh hari ini. Silakan. Ya, baik. Ini ada bajak laut, Wahyu sama Slenger, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk saudara host. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertahun-tahun saya mengikuti Bang Zuma ini, baru kali ini saya bisa naik. Alhamdulillah ada satu kesempatan untuk Bang Zuma dan teman-teman Islam yang lain. Salam sejahtera. Baik, langsung aja ke poinnya Bang Zuma. Ya, lagi diskusi. Bang Zuma, saya ada pertanyaan ini. Kebetulan untuk si Fulus saya sudah catat apa informasi dari Bang Zuma. Nah, saya mohon karena ini saya menjelaskan ke beberapa saudara-saudara saya masih bimbang karena saya sudah dua memualafkan saudara-saudara saya. Alhamdulillah, cuma beliau tidak mau di forum seperti ini karena malu ya. Nah, ini ada adinda saya di Vivi juga memantau pada saat ini. Mohon dijelaskan untuk Wahyu 51 gulungan kita bermaterai, kemudian Yesaya 29 12:24 yang pernah dijelaskan Bang Zuma itu, kemudian hubungannya kan dengan Yohanes 16:7, Yohanes 14:16. Jadi mungkin kalau Bang Zuma yang menjelaskan mungkin lebih bisa mantap, bisa merasuk ke hati ya. Semoga bisa mendapatkan hidayah, juga bisa ikut menjadi mu'alaf. Harapan saya seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Monggo kalau diturunkan salam dari Surabaya. Terima kasih Bang Zuma untuk host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi betul, menarik ya. Yesaya 29 itu kita nggak perlu menguraikan. Kita hanya bertanya aja kepada saudara Kristen. Ketika dikatakan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak membaca, yang tidak dapat membaca, dengan berkata bacalah atau ikra, maka ia menjawab aku tidak dapat membaca. Tolong, ini nubuah. Apabila artinya sesuatu yang akan terjadi. Nah, pertanyaannya, manakah itu terjadi? Di mana Allah, di mana Tuhan pencipta langit dan bumi kemudian memberikan kitab termaterai, dan orang yang diberi kitab itu berkata, aku tidak bisa membaca. Dan ini satu-satunya kemudian kitab yang ada di tengah-tengah kita yang santer antara Islam Kristen yang tidak bisa kemudian dibaca oleh orang yang mampu membaca. Orang Kristen ini mampu membaca nggak? Mampu. Coba kasih Quran. Bisa nggak dia baca? Nggak bisa. Sekarang orang Kristen mampu membaca? Mampu. Kasih Bible. Bisa nggak dia baca? Bisa. Jadi di sini diterangkan kitab yang tidak bisa dibaca oleh orang yang bisa membaca. Kan gila. Orang Jepang bisa baca Bible? Bisa. Orang Cina bisa baca Bible? Bisa. Orang Thailand bisa baca Bible? Bisa. Orang Indonesia baca Bible? Bisa. Orang manapun baca Bible? Bisa.
Tapi ketika mereka diberikan kitab termaterai, orang Jepang yang bisa membaca tadi suguhkan Quran, bisa dia baca enggak? Jepang terlalu jauh Bang Zuma. Orang yang moncongnya panjang di Indonesia ini, yang suka menghujat Al-Quran, kasih Quran, bisa nggak dibaca? Nggak bisa juga. Jangan di Jepang, di Indonesia aja. Para penghujat ini bisa nggak baca Quran? Nggak bisa. Artinya bahwa ketika terjadi sebuah pembicaraan di dalam kitabnya orang Yahudi, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, sekarang itu terjadi di mana? Nabi mana yang pernah mendapatkan kitab seperti ini? Nabi Musa kah? Kaumnya bisa membacanya. Orang-orang bisa membacanya. Dan itu tidak pernah terjadi. Nabi Musa pernah diperintahkan membaca. Wahai Nabi Musa, ya paman, Iqra, baca. Gak bisa. Gak ada yang di dalam sejarahnya Nabi Musa seperti itu. Daud tak ada. Salomo tak ada. Yesaya pun tak ada. Samuel, Daniel, Harun tak ada. Yesus tak ada. Tapi kalau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla. Jelas. Ada yang selain daripada Nabi Muhammad? Tak ada. Subhanallah. Begitu juga kalau ada yang diterangkan di dalam kitab Wahyu berapa tadi? Kitab Wahyu 5, data nomor 1. Aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta sebuah gulungan kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah luar dan dimaterai dengan 7 materai. Itu juga tak ada. Nggak ada juga. Jadi hendak kemana kita berpijak? Sebagai orang yang datang belakangan ketika disajikan informasi-informasi di mana hampir seluruh manusia sudah bisa kemudian menggunakan internet, membaca situasi dunia, mendapatkan ilmu dari berbagai macam tempat, kondisi, situasi. Masa masih mau memperbodoh diri? Masih mau memelihara kebencian? Setelah Islam datang kemudian memberikan, menguraikan, menjelaskan tentang kebenaran itu, masih mau juga memperbodoh diri. Sampai pada akhirnya ajal datang, masuk ke alam kubur, mimpi-mimpi, hayalan-hayalan, angan-angan yang kemarin, mati langsung surga. Mana buktinya? Tak ada. Ayolah saudara, Islam datang kemudian mengajak ahli kitab dan bahlul kitab untuk menuju kepada jalan keselamatan. Itu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kaidah itu. Ya, saya jelaskan sedikit sebelum diambil alih. Belum ada Kristen kan di sini ya? Masya Allah, Bang Fei, barakallahu fikum. Dijelaskan di dalam Al-Quran ini secara garis besarnya bagi kita pemula untuk belajar tentang dialog lintas agama atau perbandingan agama. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 12, apa kata Allah? Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة
wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Itu Al-Quran menjelaskan demikian. Wahai Nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kabarkan kepadamu melalui Roh Kudus dulu sebelum aku mengutus engkau sebagai khataman nabiyyin, aku pernah memilih dan mengambil perjanjian dengan Bani Israel loh. Aku mengangkat mereka loh. Aku angkat 12 pemimpin di antara mereka. Aku jadikan raja di kalangan mereka. Bahkan aku berfirman kepada mereka loh. Apa kataku kepada mereka? Inni ma'akum. Aku bersama engkau wahai Bani Israel. Tapi apa yang terjadi wahai nabiku? Bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka wahai nabiku, kamu tahu, mereka melanggar janji itu. Maka apa yang terjadi? Aku melaknat mereka wahai Rasulku Muhammad. Aku buat hati mereka keras membatu, karena mereka suka mengubah firmanku dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan sebagian firman yang telah kuperingatkan kepada mereka. Engkau wahai Nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali hanya sekelompok kecil di antara mereka yang tidak akan berkhianat. Maka apa kata Allah kemudian? Fa'afu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka wahai nabiku, biarkanlah mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu apakah selesai sampai di situ? Enggak. Allah kemudian mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Wahai nabiku, ketahuilah, di antara orang-orang yang mengatakan kami ini Nasara, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka kemudian melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Syukran Bang Fei. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Lihatlah wahai Nabiku Muhammad, saking bencinya, saking adanya permusuhan di antara mereka, mereka lihat ada ribuan sekte. Kenapa sekte-sekte itu banyak wahai Nabiku? Karena mereka kemudian mengingkari dan melupakan peringatanku, maka aku timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Sampai mana? Sampai di kiamat. Tapi wahai nabiku, aku membekalimu dengan seruan agar mereka bisa terselamatkan orang-orang di antara mereka yang masih ingin mau diselamatkan. Apa seruanku? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, ini loh nabiku, ini loh rasulku, sebagai senjata akhir, senjata pamungkas, berlian yang ada di atas bumi, keindahan yang tak ada tandingannya. Aku berikan kepadamu, beliau nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudatangkan untukmu untuk menjelaskan banyak hal yang kalian sembunyikan. Telah datang sungguh kepadamu cahaya berupa Islam dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim.
Aku juga katakan kepadamu, wahai nabiku, seruanku itu juga berupa. Aku katakan kepada mereka, kitab yang aku berikan kepadamu yaitu kitab termeterai berupa Quran. Kitab itulah yang aku berikan sebagai petunjuk akhir kepada seluruh manusia yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran yang datang kepadamu, wahai nabiku Muhammad, aku mengeluarkan hamba-hambaku itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Senjata terakhir yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk anak keturunan Adam alaihi salam, sehingga garisannya, pembedanya kemudian Allah ikrarkan, laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha bena Maryam wa umma wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini simpul terakhir. Apa kata Allah? Sungguh ketika kemudian datang seruanku kepada nabiku Muhammad berupa jalan keselamatan dengan mengendarai Islam dengan kendaraan yang bernama Al-Quran, lalu mereka kemudian mengatakan sesuatu perkataan tentang Isa Al-Masih yang terkait dengan Allah. Apa kata Allah? Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya pencipta langit dan bumi adalah Al-Masih putra Maryam. Kul, katakanlah wahai nabiku Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi Allah? Aku, jika aku hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi, dan milik akulah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Aku menciptakan apa yang aku kehendaki dan aku maha kuasa atas segala sesuatu. Ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Tidak seperti yang tadi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah kayak gitu Islam itu enggak. Al-Quran cuman menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsira. Itu hanya dikatakan oleh Allah, wahai ahli kitab. Syukran sahabat P. Sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya berupa Islam dan kitab yang menjelaskannya, itu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya. Yang mengikuti aja, yang tidak mengikuti enggak juga ya. La ikraha fiddin. Al-Quran hanya petunjuk bagi orang yang mengikuti keridaan kepada jalan keselamatan. Tidak sama seperti yang tadi, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Subhanallah. Jadi saudara-saudara Kristen ini tidak perlu Anda susah payah mana kelemahan di Islam. Enggak perlu kau cari kelemahan, karena tak ada paksaan untuk Anda berislam. Tak perlu. Yang harusnya kamu cari adalah apa kelemahan Bibelku, di mana harus aku tutupi, apa yang harus aku lakukan, upaya apa yang harus aku berikan supaya agama Kristen ini terlihat sempurna, agar mereka semuanya bisa menjadi pengikut Yesus. Itu yang harus kamu perjuangkan. Ketika Bang Suma menghantam Paulus itu adalah nabi yang mengatakan dia berkata bukan atas firman Tuhan, maka aku harus membackup pernyataan Paulus itu dengan dalil ini. Itu yang harus Anda siapkan. Ketika kemudian Bang Suma mengatakan bahwa Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, maka aku Kristen harus mempertahankan senjata dengan menggunakan dalil-dalil ini. Itu yang harus Anda bekali diri Anda.
bukan malah ke Al-Quran. Konon Al-Quran itu membacanya pun tak sanggup. Malah kau bahas-bahas Al-Quran. Yang ada nanti jatuhnya kau menjadi penghujat, penista. Habis itu Anda menyalah-nyalahkan polisi. Wah, kalau kami membahas Al-Quran langsung ditangkap loh. Gimana kamu gak ditangkap? Ilmumu gak ada membahas Al-Quran tapi menghujat Al-Quran. Ya ditangkaplah. Hapuskan 300 ayat-ayat Al-Quran. Apa pula? Al-Quran itu adalah dongeng. Apa pula? Membacanya pun kau tak sanggup. Jadi jangan kau gunakan kaidah itu. Yang harus kau perjuangkan adalah Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah dia di dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Itu yang harus Anda perjuangkan. Sehingga seluruh orang Islam yang ada di Indonesia ini bisa menjadi Kristen. Pertahankan akidah Anda kemudian. Pertahankan kemudian agama Anda untuk supaya dianut oleh semua orang. Dengan cara apa? Membantah semua argumentasi Bang Zuma dan kawan-kawannya apologet Islam. Kalau Anda menemukan sesuatu yang keliru menurut hitungan tafsiran pengetahuan Anda tentang Al-Quran, ya silakan aja, toh Anda nggak dipaksakan. Yang harus Anda pertahankan ya ini, di mana Anda harus memaksakan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu paksaan. Itu paksaan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu pemaksaan, Cak Ayu. Maka dengan konsep pemaksaan ini, di mana kamu mengusung agama kasih, maka agama kasihmu itu harus kau pertanggungjawabkan agar seluruh bangsa bisa melihat dan bisa kemudian mendapatkan pelajaran bahwa Kristen itu adalah betul-betul jalan keselamatan menuju kepada jannah, kepada surga. Tapi saudara, kalau hanya dengan modal seperti ini, mustahile kau bisa menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kenapa? Lah kamu sendiri nggak paham kitabmu. Kamu sendiri nggak paham isi Bibelmu. Ketika saya bernarasi yang kau tanya apa itu tertulis di mana, Cayu? Bagaimana kau bisa mengkristenkan seluruh bangsa? Sedangkan 1 tambah 1 tambah 1 aja kamu nggak bisa jawab. Gimana, Cayu? Jadi percuma aja kemudian kamu itu mempelajari Bibelmu, karena kamu tak sanggup mengkristenkan seluruh bangsa. Orang cuman bertanya sepele aja kalian udah kelabakan. Bagaimana tidak? Kenapa? Fakta sejarah mengukir dengan indah. Umat Islam itu cinta dengan kitab sucinya. Umat Islam itu sayang dengan kitab sucinya. Umat Islam tidur, duduk, berjalan, berbaring dengan kitab sucinya. Siang dengan Al-Quran, malam dengan Al-Quran, pagi dengan Al-Quran, kalbunya dengan Al-Quran, bernapas pun dengan Al-Quran. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Umat Islam memahami kitab sucinya, memahami kemudian bacaan Qur'annya. Begitu salah bacaan ditegur sama yang lain, karena mereka cinta kepada kitab suci. Kalau kalian, kalian cinta dengan Bible? Nggak ada sedikit pun kecintaan. Nggak ada nampak kecintaan pada dirinya. Anda mengetahui membaca original teksnya aja kagak. Boro-boro original teksnya yang bahasa Indonesia yang direvisi dari tahun ke tahun aja nggak paham Anda itu. Bagaimana Anda bisa mengkristenkan seluruh bangsa sementara Anda sendiri buta tentang Bible, buta aksara Bible kalian itu? Bagaimana Anda bisa kemudian menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen? Gak bisa. Gak bisa. Apalagi sekarang sudah hadir di tengah-tengah kalian Bang Zuma. Berat paman. Susah. Pendeta bayaran aja pada mencret. Gimana dong? Ya, kesimpulan akhirnya kalian terlanjur Kristen.
Pertanyaan lanjutannya adalah, mau tidak kalian belajar? Masya Allah. Wow, Sahabat Masya Bey, Allah. syukran. Mau tidak kalian itu belajar? Syukran. Atau mau detik-detik kehidupan di dunia ini mengantarkanmu justru ke neraka? Itulah ya teman-teman, pertanyaan yang sangat-sangat penting dan wajib untuk saudara Kristen jawab. Kenapa kemudian orang Kristen didoktrin dan didogma penebusan dosa dengan menggunakan manusia? Dan kenapa implementasi kepercayaan Paulus dengan pedenya mengatakan bahwa dia telah mempersembahkan manusia kepada iblis? Dan kenapa dalam diri Paulus itu selalu digocok sama setan? Oh, Mama gimana rasanya setan menggocok? Halusinasi. Pening pun Baik, aku. Bang Selenger, gimana Bang Selenger atas jawaban dari Guru Jumba Bang Selenger? Masya Allah, ini udah tumpah-tumpah ini ayat nih, mantap ini. Masya Allah, Masya Allah. Bang Selenger. Ya, alhamdulillah. Nanti biar dipertimbangkan. Kebetulan saya telepon pakai satu HP-nya lagi, masih malu, malah saya suruh naik. Silahkan tanya-tanya gitu ya. Tapi insya Allah nanti pasti akan direnungkan kembali karena sudah mendekati kira-kira sudah 75% lah. Soalnya kalau soal si Fulus kan sering saya bahas, saya hafal banget itu apa yang disampaikan Bang Suma, selalu saya catat. Bang Abu Yastrong, Mbak Natalia, Uni Riva, semua saya ikuti. Bang Dalpo kalau pagi saya ikuti semua. Jadi saya banyak menambah ilmu, saya bisa membantu untuk menjelaskan kepada saudara-saudara saya. Kebetulan banyak sekali saudara-saudara saya yang Katolik, terutama bukan Protestan di Katolik. Ada Protestan beberapa, cuman yang terbanyak dari Katolik. Demikian, semoga puas. Nanti akan saya kontak lagi. Satu ketika mungkin juga bisa live juga. Saya sedikit saya bujuk karena apa yang jadi keraguan mungkin bisa ditanyakan sama yang ahlinya, karena saya sendiri kan kurang ahli dalam hal ini. Demikian untuk Bang Hos dan Bang Suma, terima kasih banyak, sehat selalu. Semoga Allah betul-betul melimpahkan rahmat buat semua Bang Suma dan teman-teman. Jadi tetap semangat, sehat selalu. Insya Allah ini amat sangat berguna sekali. Saya bersyukur dengan adanya saudara-saudara kita dari Apologet Islam yang banyak sekali membantu mencerahkan saudara-saudara kita dari kaum Nasrani. Demikian, terima kasih.